Terima kasih telah membuka channel ini dan kita berjumpa dalam pembelajaran kelas 9 Pendidikan Agama Kristen, dan kali ini kita bahas bagian 1 tentang gereja. Dan nanti prosesnya semua saya harapkan kita ikuti secara seksama dan kita awali dengan nyanyian. Semoga dengan masa new normal kita tetap pembelajarannya tidak terganggu dan lanjut dalam proses pembelajaran. Dan di channel ini juga akan kita berikan tes-tes tertulis secara online juga, dan bentuk-bentuk tugas akan kita berikan supaya pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar walaupun kondisi kita terhalang oleh new normal. Dan harapan kami, ikutilah proses pembelajaran ini dengan baik dan melengkapi peralatan, buku, catatan yang diperlukan. Kiranya bermanfaat. Kita lanjutkan dengan bernyanyi. Ya, untuk kesempatan ini marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 257, Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan kita sama-sama menyanyikan. Saya berharap kita menyanyikan dengan baik dan benar agar kita dapat menyanyikannya sebagai kidung pujian untuk Tuhan. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda-beda. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Di waktu hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah ke dunia. Gereja disuruhnya membawa berita kepada umat manusia, kepada umat manusia. Kita lanjutkan pembelajaran kita
yaitu tentang arti daripada gereja dan definisi daripada gereja. Gereja dalam bahasa Indonesia artinya gedungnya, ya, gedungnya dan juga badan organisasinya. Dalam bahasa Portugis yang disebut dengan istilah igreja, ya, dimaknai dengan kumpulan umat yang secara khusus mendapat panggilan dari Allah. Dan dalam bahasa Yunani, eklesia berasal dari kata ex dan kaleo. Ex artinya keluar dan kaleo artinya memanggil, berarti memanggil keluar menuju terang Kristus. Dan bila kita simpulkan bahwa kata gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Kristus untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani. Dan kita lanjutkan pembelajaran kita tentang Yeremia. Namun sebelumnya saya kasih tugas untuk kita semua. Yang pertama tugasnya, tulis nama-nama gereja yang ada di sekitarmu, minimal 5. Jadi sudah termasuk gerejamu. Yang kedua, tuliskan nama pendeta gerejamu. Yang ketiga, tuliskan nama pengurus gerejamu, guru jemaat atau forhangir yang istilahnya disebut. Dan yang keempat, tuliskan salah satu nama penatua atau sintua di gerejamu. Dan yang kelima, tuliskan nama pimpinan gerejamu di kantor pusat, apakah bishop atau eporus atau gembala lainnya, istilahnya sesuai dengan gerejamu. Itulah 5 tugas yang dikerjakan, tidak sulit-sulit. Dan kita lanjut tentang pembahasan Yeremia. 40 hari setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem. Murid-muridnya berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem. Tiba-tiba angin kencang bertiup di sebuah ruangan terkunci. Lalu lidah api mendadak di atas kepala mereka. Sebuah kejadian aneh dialami murid Tuhan Yesus. Mendadak mereka berkata-kata berbagai dalam bahasa asing. Yerusalem pada saat itu penuh sesak, orang-orang dari berbagai negeri. Orang-orang banyak pada saat itu berkumpul untuk merayakan hari Pentakosta di bait suci di kota itu. Pertanyaannya adalah, apakah hari Pentakosta itu? Banyak orang mengatakan hari Roh Kudus. Salah. Hari Pentakosta itu adalah hari perayaan syukur panen. Tiba-tiba semua orang mendengarkan mereka yang berasal berbagai tempat.
semua orang Yahudi dan bangsa lainnya terheran-heran. Semua terheran-heran dan berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita bisa mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri?" Petrus, salah satu dari murid Yesus itu, bangkit dan memberikan kesaksian. Jadi yang disaksikan oleh orang banyak itu tidak lain lagi adalah Yesus yang disalibkan telah bangkit dan naik ke surga. Tanya orang banyak, "Jadi apa yang harus kami lakukan?" Petrus menjawab, "Bertobatlah dan hendaklah masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu." Hari itu juga banyak yang meminta agar dibaptiskan. Jumlah mereka sekitar 3.000-an. Itulah gereja perdana. Terima kasih. Umat Allah yang baru. Tentang Yeremia. Nabi Yeremia menubuatkan bahwa Allah akan mengadakan perjanjian dengan umatnya, kaum Israel dan Yehuda. Perjanjian ini tidak ditulis di loh batu, melainkan ditulis di hati mereka. Mengapa Allah ingin mengadakan perjanjian baru bagi umatnya? Pada masa perjanjian lama kita banyak menemukan banyak sekali kasus pelanggaran perjanjian oleh umat Israel. Berulang kali bangsa itu menolak bangsa yang besar, menolak dan berpaling dari Allah. Akibatnya mereka berulang kali mengalami penghukuman dari Allah. Tampaknya umat Israel hanya mengetahui hukum Allah apabila mereka membacanya atau hukum itu disampaikan kepada mereka. Bahkan hukum Taurat seringkali dijadikan sebagai senjata menghakimi orang lain. Karena itu, melalui Nabi Yeremia, Tuhan mengatakan bahwa Ia menaruhkan Tauratnya di batin mereka, memberlakukan hukum Taurat dengan hati. Setelah semua selesai pembelajaran kita, jadi ternyata gereja tidak pertama-tama yang dibentuk gedungnya, tetapi gereja pertama sekali dibentuk adalah orangnya. Sebab gereja tanpa orangnya bukanlah gereja namanya. Orang itu adalah orang yang dipanggil keluar dari lingkungannya, sanak saudaranya dan juga kaum kerabatnya, untuk menjadi bahagian komunitas yang baru yang disebut dengan gereja. Dan gereja dapat kita simpulkan adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Kristus untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani. Demikian pembahasan kita
di bagian 1 ini. Nanti kita lanjutkan pertemuan kita di bagian 2. Kiranya bermanfaat, dan harapan kita pembelajaran ini dapat berguna untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita tutup dengan doa. Ya Bapa, terima kasih atas gereja yang telah Engkau panggil keluar untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Tolonglah kami agar kami sungguh-sungguh menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia. Kami percaya bahwa Engkau tidak memandang diri kami secara pribadi ataupun kondisi gedung gereja kami, karena kami mengerti bahwa yang terpenting adalah kesungguhan kami menjadi alat-alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Semua binasa gelap.